6 orang petugas FSB berseragam militer mendatangi sebuah pemukiman sebuah apartemen. Petugas FSB masuk ke sebuah gedung dengan menaiki sebuah tangga. Sesampainya di lantai tempat para terduga teroris di salah satu kamar, FSB membongkar pintu rumah dengan mencungkil pintu yang para terduga teroris tidak mau membukakannya. Petugas FSB berteriak agar para terduga teroris keluar. Terlihat satu persatu penghuni kamar keluar, dan petugas FSB langsung membekuknya. Terlihat seorang wanita dengan menggunakan kaos hijau pun ikut keluar. Tersangka berbaju hitam merangkak keluar, disusul tersangka pria berbaju putih. Selagi satu petugas SFB mendokumentasikan salah satu tersangka pria yang berbaju biru, terlihat ada beberapa pria dari FSB memborgolnya. Petugas yang lain menggeledah isi kamar, baik ada yang di laci tempat tidur hingga lemari, dan beberapa HP disita untuk mencari informasi dari HP yang disita. Rencana intelijen Ukraina untuk membakar sebuah masjid di Belgorod, Rusia dengan menyuruh terduga teroris digagalkan FSB. Badan tersebut menangkap beberapa orang di dalam kamar tersebut dan 2 tersangka di Mariupol setelah mereka dipaksa oleh Dinas Rahasia Ukraina untuk membakar sebuah masjid di Belgorod, Rusia untuk memicu ketegangan antar agama. Petugas Dinas Kontra Intelijen Federal Federasi Rusia (FSB) ini mendapatkan informasi adanya rencana intelijen Ukraina untuk membakar sebuah masjid di Belgorod, Rusia. Sementara itu, di kesempatan lain, petugas intelijen FSB menemukan saluran untuk pengiriman bahan peledak dan detonator ke Rusia. Mereka dikirim melalui rongga suku cadang mobil yang dikirim dari Italia dan Jerman. Mereka yang terlibat dalam persiapan serangan teroris ditahan. Badan Intelijen Eropa diminta untuk mengidentifikasi penyelenggara dan kaki tangan teroris. Namun belum ada tanggapan. Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-884. Walaupun terjadi eskalasi yang menurun, kekerasan demi kekerasan terjadi di beberapa tempat di Rusia, terutama yang berbatasan dengan Ukraina seperti kota Belgorod. Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan puluhan ribu orang tewas, jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan menimbulkan gejolak ekonomi di seluruh dunia. Perang tersebut telah menyebabkan kematian pada tingkat yang belum pernah terjadi di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB OHCHR menyatakan lebih dari 9.000 warga sipil tercatat tewas dan lebih dari 16.000 lainnya terluka pada akhir Juli. New York Times menyebutkan perang tersebut telah menyebabkan hampir 500.000 tentara tewas atau terluka. Harian tersebut mengutip para pejabat dari Amerika Serikat yang mendukung Ukraina yang mengatakan sebanyak 120.000 tentara Rusia telah tewas dan 170.000 hingga 180.000 terluka. Sementara jumlah korban militer Ukraina mencapai 70.000 tewas dan 100.000 hingga 120.000 terluka. Para pejabat Rusia mengatakan perkiraan AS mengenai kerugian Rusia terlalu tinggi dan merupakan propaganda. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pada 21 September bahwa 5.937 tentara Rusia telah terbunuh sejak dimulainya perang. Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan dan kerugian yang terjadi merupakan rahasia negara. Ukraina belum mengatakan berapa banyak tentaranya yang tewas dan mengatakan kerugian militernya adalah rahasia negara karena mempengaruhi taktik di medan perang. Konflik di Ukraina Timur dimulai pada tahun 2014 setelah seorang presiden pro-Rusia digulingkan dan revolusi Maidan di Ukraina dan Rusia mencaplok Crimea dengan pasukan yang didukung Rusia melawan angkatan bersenjata Ukraina.
Sekitar 14.000 orang terbunuh di sana antara tahun 2014 dan akhir tahun 2021, menurut OHCHR, termasuk 3.106 warga sipil.